Berbicara mengenai hal tak kasat mata, tak melulu berhubungan dengan tempat tak terawat dan membuat bulu kuduk merinding. Air terjun Sedudo contohnya. Terkenal dengan nuansa mistisnya, air terjun yang terletak di desa Sedudo, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur ini memiliki pesonanya tersendiri. Curahan air dari tebing tinggi dikelilingi pepohonan terlihat begitu menawan dan mampu membuat siapapun berdecak kagum. Sejumlah kisah misteri dan mitos yang melekat kian menambah kepopuleran wisata andalan kota Nganjuk ini. Tak heran air terjun Sedudo tak pernah sepi pengunjung. Terlebih saat bulan Suro, ribuan orang berbondong-bondong melakukan ritual siraman dan berendam hingga malam hari. Kepercayaan ini masih diyakini oleh masyarakat sekitar, wisatawan lokal hingga mancanegara. Apa sebenarnya khasiat air terjun Sedudo yang membuatnya terasa sangat istimewa? Benarkah dengan berendam di air terjun Sedudo, hajat yang diinginkan akan terkabul? Seperti menjadi awet muda, mendapat berkah keselamatan, hingga kesembuhan penyakit. Berikut, mistis air terjun Sedudo versi on the spot. Menurut cerita nenek moyang, eksistensi air terjun istimewa ini sudah merebak dari zaman Majapahit. Dahulu kala, para raja, bangsawan, hingga pendeta kerap melangsungkan acara ritual, yakni seperti memandikan arca atau senjata pusaka. Selanjutnya, sisa air dipercikan untuk keluarga agar mendapat berkah keselamatan dan awet muda. Berkembangnya sejarah secara turun-temurun pada akhirnya menjadi satu budaya yang diyakini oleh masyarakat setempat, lalu terkenal hingga ke mancanegara. Mereka yang berkunjung tak hanya sekedar mandi, tapi juga mengaturkan hajatnya masing-masing. Agar mereka mendapatkan berkah, tetapi suatu kepercayaan bagi masyarakat yang ada di sawahan atau di Kabupaten Nganjuk ini bahwa siapa yang mandi di air terjun Sedudo itu yang pertama bisa awet muda. Yang kedua itu orang kalau mandi di sini kalau punya penyakit dan sebagainya itu adalah bisa sembuh untuk penyakitnya. Bahwa di sini ini juga bagi mereka yang belum mendapatkan jodoh tentunya. Itu juga bisa datang ke sini, nanti tidak tahu doanya seperti apa, mereka sepulang dari sini juga bisa mendapatkan jodoh. Pada zaman kerajaan Islam, Sedudo dikenal sebagai kawasan pertapaan Ki Ageng Ngaliman, seorang penyebar agama Islam di wilayah Nganjuk. Dalam perkembangannya, setiap bulan Suro menjadi bulan istimewa, momen ketika para masyarakat dan sesepuh setempat mengadakan ritual mandi Sedudo atau siraman Sedudo. Secara umum bahwa masyarakat Islam itu namanya Asyura. Asyura itu adalah bulan yang terbaik. Sehingga bulan yang terbaik itu digunakan untuk melakukan suatu amalan-amalan yang baik. Sehingga di sini pun kegiatan di malam 1 Suro itu dibuat untuk selamatan satu suro. Yang selamatannya ini dulu dari nenek moyang kita yang membuka di Sedudo ini menjadi objek seperti ini adalah ada satu keyakinan harus disembelihkan dengan kambing kendit. Kambing kenditnya harus kambing kendit warna merah. Jadi merah putih. Jadi lingkarnya putih, anunya merah. Itu yang pertama. Yang kedua, kambing yang berwarna putih mulus. Jadi putih mulus itu yang kedua. Itu satu kewajiban yang di sini yang harus dilakukan oleh masyarakat yang ada di sekitar Ngeliman ini untuk ritualan yang ada di sini. Tujuannya ya semuanya ingin mendapatkan keselamatan, baik yang mengelola air terjun Sedudo, masyarakatnya, pengunjungnya, termasuk bakul-bakul. Makanya tadi pada saat selamatan bisa dilihat yang namanya para bakul ini juga membawa ambeng sendiri-sendiri ya, seperti itu. Usai melangsungkan serangkaian ritual, prosesi dilanjutkan dengan penanaman 2 kepala kambing di depan air terjun Sedudo. Tradisi dilanjutkan dengan cara doa bersama, kemudian masyarakat menebar bunga di bawah air terjun. Ritual yang selalu dilangsungkan setiap tahun ini masih dipegang teguh dan dilestarikan. Memang, apa yang terjadi jika ritual Sedudo ini tidak dilaksanakan? Apakah pernah terjadi satu hal yang tak diinginkan? Itu yang dulu ya, pada saat saya masih muda. Di sini tidak ada ritualan. Akhirnya
Ya kalau bulan Suro itu rata-rata kan mendekati kemarau seperti ini. Tetapi begitu banyaknya pengunjung yang datang, ini belum terjadi bangunan seperti itu, terjadi orang yang berdesakan terus akhirnya masuk ke dalam sungai sampai ke sana itu dengan korban cukup banyak. Dulu hampir 60 sekian yang jadi korban itu. Jadi makanya sejak saat itu ritualan yang dulu sudah dilakukan oleh para nenek moyang kita itu kita lakukan terus sampai saat ini. Bahkan tidak hanya pada bulan Suro, sini itu pada setiap malam Jumat Legi itu pasti selamatan. Ya tujuannya hanya ngalap berkah biar selamat semuanya lah. Dengan sejarah dan khasiat tersendiri menjadikan air terjun Sedudo kawasan yang sakral. Oleh karenanya, ada sejumlah aturan yang harus diperhatikan oleh para pengunjung. Jika tidak, konon akan terjadi bala atau kesialan yang dapat membahayakan. Selain adab dan sopan santun, pantangan apa saja yang terdapat di kawasan air terjun Sedudo? Pantangannya di sini itu sebenarnya kalau pas bulan Suro ini sebaiknya untuk tidak menggunakan pakaian yang berwarna hijau. Jadi pakaian warna hijau itu tidak diperkenankan untuk pakai di sini, khususnya pada bulan-bulan Suro. Ya, ada satu keyakinan dari masyarakat bahwa pada bulan Suro ini Nyi Loro Kidul bersama dengan para bidadari yang kepercayaan orang dulu bahwa mereka mandi bersama pada saat terang bulan. Jadi pada saat bulan purnama mereka itu mandi di air terjun sini. Makanya di sini orang kalau ngalap berkah itu rata-rata adalah pada malam hari. Bahkan ada yang sampai tidur di sini nunggu sampai terjadi bulan purnama. Selain tidak berpakaian hijau, siapapun yang berkunjung ke kawasan ini harus memiliki hati dan pikiran bersih. Namun masih ada saja kejadian pengunjung melanggar norma. Apa yang terjadi kepadanya? Bagi orang yang mau berselingkuh, mau apa, jangan sekali-sekali coba-coba di sini. Ya, kalau sudah dilakukan seperti itu di sini pulang pasti tidak selamat. Ini sudah banyak kejadian. Seperti kemarin pada tahun baru, yang kemarin itu empat kejadian yang ada, yang meninggal sampai 3 orang gitu ya. Dia turun itu kecelakaan dan sebagainya. Rata-rata mereka selingkuh, bawa istrinya orang, suaminya orang. Akhirnya terjadi seperti itu. Di kawasan air terjun rupanya ada 4 pohon yang kerap disebut sebagai pohon kembar. Pohon bercat putih ini memiliki tinggi nyaris sama dan posisinya hampir sejajar. Konon keempat pohon ini merupakan pintu gerbang tak kasat mata ke dimensi lain. Bahwa 4 pohon ini adalah sebagai pintu gerbang masuknya menuju Sedudo. Jadi makanya kalau orang datang ke sini sebetulnya bagi yang paham, kalau batinnya ngerti itu bahwa mereka harus mengucapkan salam untuk masuk karena ini merupakan pintu gerbang daripada air terjun Sedudo. Karena ada satu kepercayaan dari orang-orang para sepuh-sepuh kita ini bahwa Sedudo ini bagaikan kerajaan gitu loh. Bagaikan kerajaan katanya seperti itu. Makanya 4 pohon yang besar-besar ini adalah sebagai pintu gerbang. Makanya posisinya bisa sampean lihat itu kan posisinya mesti lurus seperti, jadi antara yang sini sama sana kan lurus semua itu. Air terjun di kaki Gunung Wilis ini terkenal memiliki daya magisnya tersendiri. Menurut kesaksian pengunjung, ada saja hal-hal di luar nalar terjadi kala mereka mandi di air terjun Sedudo. Pertama kali itu, ternyata tidak, menurut saya tidak harus nyebur ternyata. Saya diajari bagaimana cara memulai mandi di Sedudo. Memang saat itu memang sedang ada selamatan ritual. Saya diajari oleh Pak Setiadi, seorang budayawan. Saya diajari ketika turun di airnya disuruh menggunakan kaki kanan dulu. Baru kemudian kita disuruh berjalan ke belakang sampai di titik jatuhnya air terjun itu. Nah, ketika itu kan banyak orang di situ. Ketika banyak, karena saya pertama kali saya merasa panik. Dalam kepanikan saya malah ditarik orang ke belakang. Perasaan saya ditarik orang ke belakang. Saya merasakan ada sosok yang merangkul saya dari belakang.
pria, menurut saya sosok pria, tampan, tapi tua, tapi kelihatan berwibawa. Setelah itu, setiap kali saya berkunjung ke sini, sosok beliau selalu menampakkan, melihat saya. Saya merasa beliau yang pernah meluk dari sebelah belakang. Seperti itu sih, selalu ketika saya datang ke sini, beliau selalu menampakkan dirinya. Terlepas dari semua mitos yang melekat, harus diakui air terjun Sedudo memang memiliki pesonanya tersendiri. Berada di tengah hijaunya alam dan udara yang sejuk, kawasan ini membuat siapapun betah berlama-lama. Tak hanya sebagai tempat wisata, air terjun Sedudo juga menjadi tempat pelestarian budaya, di mana legenda Tirta Suci sejak zaman Majapahit ini terus bertahan. Bijak untuk menjadikan segala tradisi di air terjun Sedudo sebagai pengetahuan agar kita lebih bijak dalam bermasyarakat. Sesungguhnya kesembuhan sejati, jodoh, dan rejeki datang dari Tuhan Yang Maha Esa. Saksikan liputan eksklusif on the spot lainnya ya, hanya di Trans 7.